Eng, ketika ajudan presiden diperiksa dalam kasus ijazah palsu. Sebuah analisa, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Hari-hari ini kita sedang hidup di tengah zaman yang ganjil. Kebenaran bisa dituduh sebagai kebohongan, dan kebohongan bisa dipoles menjadi seolah-olah kebenaran. Sebuah negara akan kuat jika pemimpinnya jujur dan takut akan Tuhan. Sebaliknya, negara akan rapuh bila kejujuran dibungkam dan kecurangan diberi panggung. Hari ini kita akan merenungkan, dengan tenang dan jernih, apa makna dan arah dari peristiwa yang tampaknya sederhana. Seorang ajudan presiden diperiksa oleh polisi. Namanya Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia adalah ajudan presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ia diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan ijazah palsu milik atasannya, Joko Widodo. Banyak yang bertanya, mengapa ajudan yang diperiksa? Apa kaitannya dengan ijazah? Pertanyaan ini wajar, tetapi justru dari pertanyaan sederhana itulah, kita bisa mulai menggali lebih dalam, lebih jujur, dan lebih tulus terhadap arah bangsa ini. Polisi, Presiden, dan kebenaran. Sesuai dengan pernyataan resmi kepolisian, pemeriksaan terhadap Kompol Syarif adalah bagian dari pendalaman materi. Dengan kata lain, polisi mencari tahu informasi tambahan dari orang-orang yang mungkin mengetahui kebenaran. Itu baik, memeriksa saksi adalah bagian dari proses hukum. Tetapi mari kita bertanya lebih dalam. Apakah yang diperiksa adalah perkara benar atau salah? Ataukah yang sedang diperiksa adalah siapa yang boleh bertanya dan siapa yang tidak? Joko Widodo sebagai warga negara memiliki hak melapor jika merasa difitnah. Namun sebagai mantan presiden, ia juga wajib membuka diri untuk diperiksa apabila rakyat menemukan kejanggalan dalam dokumen atau identitasnya yang berkaitan dengan jabatan publik. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal tanggung jawab terhadap jabatan yang dahulu diemban. Kalau seorang presiden tidak bisa dibuka sejarah pendidikannya secara terang benderang, bagaimana mungkin rakyat percaya pada proses pemilihan umum yang sudah lewat? Ajudan yang tahu terlalu banyak. Ajudan adalah orang yang sangat dekat dengan seorang presiden. Ia tahu jadwal, tahu isi tas, tahu siapa yang datang, siapa yang bicara, dan siapa yang disembunyikan. Ajudan bukan hanya seorang pengawal, tetapi juga saksi diam dari berbagai keputusan besar dan kecil seorang kepala negara. Ketika ajudan diperiksa dalam perkara ijazah, artinya penyidik ingin menggali kebenaran dari orang yang kemungkinan tahu lebih dari kita semua. Ini bisa berarti dua hal. Pertama, ada harapan bahwa kebenaran akan keluar dari kesaksian ajudan. Kedua, bisa juga berarti bahwa negara sedang menekan orang-orang di sekitar presiden agar cerita yang keluar tetap seragam. Mana yang sedang terjadi, kita hanya bisa menebak, tapi sejarah selalu membuktikan, kebenaran pada akhirnya akan keluar, walaupun disembunyikan dalam-dalam. Kadang lewat ajudan, kadang lewat guru, kadang lewat secarik dokumen yang tertinggal di laci yang tidak pernah dibuka. Ijazah, sebuah simbol moral bangsa. Ijazah adalah bukti seseorang pernah belajar dan menyelesaikan pendidikan. Ijazah bukan hanya soal huruf dan angka, tapi juga soal kejujuran. Kalau ada dugaan ijazah palsu, maka kita wajib menyelidikinya sampai tuntas. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk menjaga moral bangsa. Kalau dugaan itu ternyata salah, maka pelapor harus minta maaf. Tetapi kalau dugaan itu ternyata benar, maka bangsa ini harus berani menegakkan hukum, tanpa melihat jabatan, nama besar, atau hubungan kekuasaan. Tidak ada bangsa yang kuat di atas kebohongan. Tidak ada negara yang sejahtera di atas penipuan publik. Kita mungkin bisa menipu sesama manusia, tapi kita tidak bisa menipu sejarah. Dan terlebih lagi, kita tidak bisa menipu Tuhan. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Sudah bertahun-tahun isu ini beredar. Bahkan ada aktivis, ahli, dosen, sampai rakyat kecil yang mencoba mencari tahu kebenaran soal ijazah seorang presiden. Tetapi setiap usaha itu seperti dibenturkan pada tembok tinggi dan sunyi. Laporan ditolak, bukti diabaikan, saksi dibungkam, bahkan sebagian dari mereka mengalami tekanan, ancaman, dan ketidakadilan yang menyakitkan. Kini, ketika satu ajudan diperiksa, harapan kembali menyala. Mungkin ini awal dari kejujuran yang pelan-pelan mulai muncul. Mungkin ini juga adalah bagian dari proses pertobatan nasional. Siapa tahu, namun harapan itu bisa padam kapan saja, bila proses hukum dijadikan panggung sandiwara. Bila hasil penyelidikan sudah ditentukan dari awal.
Bila hukum tidak mencari kebenaran, tetapi sekadar mencari siapa yang bisa disalahkan atau dibungkam. Indonesia butuh kejujuran baru. Dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh hanya menonton. Kita semua harus belajar menjadi bagian dari bangsa yang jujur. Kita mulai dari rumah masing-masing, dari keluarga, dari cara kita bicara, dari cara kita memperlakukan kebenaran. Seorang presiden adalah cermin bangsa. Bila cermin itu retak karena kejujuran yang disembunyikan, maka seluruh bangsa akan melihat dirinya dengan kabur. Tetapi bila cermin itu jernih, maka seluruh rakyat bisa bercermin dengan bangga. Kepada para penyidik, lakukanlah tugasmu dengan takut akan Tuhan. Jangan takut pada jabatan. Jangan gentar menghadapi tekanan. Jadilah penyidik yang bukan hanya profesional, tapi juga berani dan bermoral. Kepada Kompol Syarif, sampaikanlah apa yang benar. Karena kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun pahit di awal, kebenaran akan menyelamatkan banyak orang di akhir. Kepada seluruh rakyat, teruslah berdoa. Jangan berhenti berharap, karena bila satu pintu kebenaran dibuka, maka pintu-pintu lainnya akan mengikuti. Akhir kata, eng-ing-eng bukan sekadar suara irama kejut. Itu adalah suara peringatan bahwa kebenaran sedang mendekat. Siapa yang berdiri di atas kebenaran, tidak akan goyah. Tetapi siapa yang berdiri di atas dusta, akan runtuh dengan sendirinya.